Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Juta Mar'a dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6B. Di sini saya akan memaparkan tentang materi telaah bahasa Arab Madrasah Aliyah. Mana materi ini yaitu tentang pengembangan indikator pencapaian kompetensi mapel atau mata pelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah. Apa sih itu indikator? Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu untuk menjadi acuan penilaian mata pelajaran tersebut, atau dalam artian sebagai penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi indikator ini tuh pencapaian nilai. Nah, pencapaian nilai itu bisa didapat yaitu dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa tersebut. Nah, disitulah pencapaian nilainya. Oke, dalam pengembangan indikator perlu mempertimbangkan. Apa sih yang perlu dipertimbangkan? Yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu tujuan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua itu karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerahnya. Ke dalam pengembangan indikator hendaknya itu memperhatikan UKRK, di mana UKRK itu yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Apa sih itu UKRK itu? Yang pertama itu urgensi, yaitu penting dan harus dikuasai oleh peserta didik. Sesuatu yang penting yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu kontinuitas, yaitu pendalaman dan perluasan dari kompetensi pada jenjang tingkat sebelumnya. Adapun relevansi yaitu diperlukan karena ada hubungan untuk mempelajari atau memahami kompetensi dan atau konsep mata pelajaran lain. Yang terakhir itu keterpakaian, artinya memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak indikator yang bisa dibuat, maka semakin baik dan semakin menunjukkan konvensional guru dalam mengembangkan skenario pembelajaran. Di mana dalam pembelajaran tersebut, jika indikatornya pencapaian yang baik, maka kualitas dalam pencapaian muridnya pun akan baik. Karena dengan ada indikator ini, jadi ada nilai-nilai tertentu yang bisa memotivasi seorang murid, bahwasanya seorang guru ini IPK-nya pencapaian nilai itu dilihatnya dari sini loh. Nah, dari situlah seorang murid akan ini yang akan dinilai, ini nih yang akan dinilai. Maka dari situ akan membuat motivasi sebagai penyemangat siswa akan lebih semangat belajar lagi. Oke, yang pertama itu indikator pengusahaan aspek dari kosakata bahasaan, aspek mufradatnya. Dimana dalam pembelajaran bahasa Arab ada beberapa masalah dalam pembelajaran kosakata yang disebut problematika kosakata, yaitu surfiyatul muskilat. Hal itu terjadi karena dalam pembelajaran kosakata mencakup tema-tema yang kompleks, yaitu perubahan derivasi infleks, kata kerja, mufradat, tasniah jamak, dan makna leksikal serta fungsinya. Dasar yang menjadi prinsip acuan penilaian kosakata atau mufradat yang baik dapat diuraikan sebagai berikut itu. 1. Frekuensi.
Frekuensi penggunaan kata-kata yang tinggi dan sering itulah yang harus menjadi pilihan. Kedua, range, yaitu mengutamakan kata-kata yang banyak digunakan baik di negara Arab maupun non-Arab. Jadi gunakanlah bahasa yang sering digunakan oleh orang Arab atau non-Arab. Non-Arab itu seperti negara-negara yang sering menggunakan bahasa Arab. Indonesia, contohnya seperti kursi itu kan diambil dari bahasa Arab asli. Di Indonesia dipublikasikan lagi menjadi kursi. Itu kan tidak asing. Jadi itu akan memudahkan siswa untuk memahami dan menghafal mufradat-mufradatnya. Yang kedua itu availability, yaitu mengutamakan kata-kata yang mudah dipelajari dan digunakan sebagai media atau wawancara atau wacana. Yang keempat yaitu familiarity, yaitu mendahulukan kata-kata yang sudah dikenal dan cakup familiar didengar. Yang kelima yaitu convergence, yaitu kemampuan daya cakup suatu kata yang memiliki beberapa arti kata yang signifikasi sehingga menjadi lebih luas cakupannya. Yang keenam yaitu significance, yaitu mengutamakan kata-kata yang memiliki arti kata-kata yang signifikan untuk menghindari kata-kata umum yang jarang digunakan lagi. Yang ketujuh yaitu Arabis, yaitu mengutamakan kata-kata Arab dan kata-kata serapan yang diarabisasi dari bahasa lain. Indikator penguasaan yang tercermin dalam pembelajaran kosakata atau mufradat itu diantaranya yang pertama, siswa mampu membaca teks dengan intonasi dan makna yang benar. Yang kedua, siswa mampu menentukan arti kosakata. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan kosakata dalam konteks kalimat. Indikator yang kedua yaitu penguasaan aspek dari tarkib. Yang pertama kan mufradat, yang kedua tarkib. Di mana salah satu aspek tata bahasa yang erat kaitannya itu dengan pemahaman membaca adalah bidang sintaksis atau struktur kalimat. Salah satu aspek tata bahasa yang erat kaitannya dengan pemahaman membaca adalah bidang sintaksis atau struktur kalimat. Yang ketiga yaitu indikator penguasaan aspek dari kemahiran bahasa. Kemahiran bahasa di sini dalam artian kalam ya. Di mana kemahiran bahasa meliputi aspek yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Indikator penguasaan kemahiran bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu istima, menyimak. Menyimak itu dalam arti dengan mengulang-ulang materi, menghafal, mengambil ide pokok, dan memahami ide umum dari materi yang didengar. Yang kedua, kemahiran bahasa itu kalam, itu mampu mengucapkan suatu kata atau kalimat dengan baik, dapat menjaga aturan bahasa dalam berbicara, menjaga kefasihan dalam berbahasa, karena dalam bahasa Arab itu jangankan salah huruf, salah harakat aja itu sudah beda makna. Siswa mampu berkomunikasi serta memahami apa yang dibicarakan. Yang ketiga yaitu indikatornya qiraah, membaca, mengucapkan bunyi dan makhraj serta membedakan bunyi huruf yang mirip. Siswa harus bisa membedakan dan membacakan bunyi huruf, karena dalam bahasa Arab itu banyak yang huruf-huruf yang sama padahal beda dalam sistem istima. Menghubungkan tanda dengan maknanya, memahami apa yang dibaca dengan baik secara global maupun terperinci, memperhatikan harokat panjang dan pendek, tidak mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, tidak menambah huruf ke dalam huruf asli, berhenti pada tempat yang sesuai, membuat kesimpulan ide pokok, dan terakhir itu dapat membedakan ide pokok dan sekunder. Empat mahar yang terakhir itu tentang kitabah atau menulis. Siswa mampu menulis huruf Arab.
Yang pertama itu mampu menulis huruf Arab terdahulu, menguasai tanda baca secara cepat, mengungkapkan pemikiran dengan logis dan runtut dengan perhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta tanda baca dan diksi kata secara tepat.